Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aplikasi turunan, yaitu menentukan persamaan garis singgung dengan cara turunan. Nah, soalnya seperti ini. Nah, untuk itu persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama. Oke, langsung aja ke pembahasan soal-soalnya. Nah, sebelum masuk ke soal-soal, kita bahas dulu tentang langkah-langkah cara menentukan persamaan garis singgung dengan cara turunan ya. Langkah yang pertama yaitu cari turunan pertama terlebih dahulu dari soalnya ya. Bisa mencari turunan. Nah, kalau masih belum bisa dilihat atau cari di channel saya, itu ada video tentang cara mencari turunan fungsi ya. Lanjut yang kedua, cari atau tentukan titik singgungnya atau titik potongnya ya. Di sini ada X1 sama Y1-nya. Setelah itu kalau sudah menentukan ini, baru yang ketiga hitung nilai M dengan substitusi X1 atau nilainya titik singgung tadi ke turunannya atau cara mencari gradien. Itu sudah ada video sebelumnya. Kalau sama sudah bisa mencari gradien, insya Allah bisa mengerjakan langkah yang ketiga ya. Terus yang keempat, yang terakhir, susun persamaan garisnya dengan rumus ini, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini adalah rumus pentingnya. Kalau sudah ketemu turunannya, sudah ketemu X1 Y1 nya, lalu ketemu gradiennya, baru bisa mencari ini ya. Langsung aja ke pembahasan soalnya. Nah, soal yang pertama itu tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 5 di titik X nya 2, Y nya 3 ya toh. Nah, langkah yang pertama kita cari turunannya terlebih dahulu. Nah, turunannya adalah ini, 2X kurang 3 dari 2 nya taruh depan, X nya kurang 1 jadinya X ya toh. 1 kali 3 jadinya min 3, terus X nya kurang 1 habis. Terus di sini nggak ada X nya, berarti nggak usah diturunkan ya. Ini langkah yang pertama, bisa. Langkah yang kedua yaitu mencari titik singgungnya. Nah, di sini alhamdulillah sudah ketemu titik singgungnya, yaitu 2,3 ya toh. Terus langkah yang ketiga yaitu hitung gradien. Cara mencari gradien yaitu adalah turunannya ini, X-nya diganti dengan angka 2 dari titik singgungnya. Jadi M sama dengan 2 kali 2 karena X-nya diganti angka 2 dikurangin 3. Nah, 2 kali 2 kan 4. 4 kurang 3 nilainya adalah 1 ya toh? Nah, ini sudah ketemu langkah 1, langkah 2, langkah 3. Baru kita masukkan ke langkah yang terakhir, yaitu langkah 4, mencari persamaan garis singgungnya. Nah, rumusnya kan ini. Nah, Y-nya tetap, Y1-nya diganti 3, M-nya adalah diganti 1, X1-nya diganti 2. Berarti bisa ditulis seperti ini. Nah, ini kan kita kalikan 1 semua, berarti kan tetap. Jadi Y sama dengan X kurang 2 ditambah 3. 3-nya dari mana? Dari min 3-nya kalau kita pindah jadinya plus 3. Nah, punya 3 kurang 2 jadinya 1. Nah, ini namanya persamaan garis singgung kurva. Nah, dari sini nanti kan tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva, yaitu ini yang bergradien 8. Ini sudah diketahui gradiennya, tapi yang dicari adalah persamaan garis singgung. Kalau tadi kan diketahui titik singgungnya ya. Nah, kita cari langkah yang pertama dulu, yaitu menentukan turunan Y ya toh, yaitu Y aksen sama dengan 6X kuadrat dikurang 4 dari mana? Dari ini. 3 kali 2 kan 6, pangkatnya kurang 1 jadinya 2. 1 kali 4 4, X-nya kurang 1 habis ya toh. Ini enggak usah karena enggak ada X-nya. Terus yang kedua yaitu menentukan titik singgungnya dengan cara gradien. Maksudnya itu gini. Nah, di sini kan gradiennya 8 sudah diketahui, tapi titik singgungnya kan belum. Maka menggunakan cara titik singgung, mencari titik singgung itu dengan cara gradien. Nah, caranya yaitu gini, turunannya itu kan 6X pangkat 2 kurang 4 ya toh. Itu kan biasanya X-nya diganti angka titik singgungnya, tapi kan titik singgungnya enggak ada, berarti yang cari ya. Nah, M-nya itu malah diketahui, berarti kita ubah kebalikannya, yang kita cari malah X-nya bukan M-nya ya. Jadinya 8 ditambah 4 dari mana? Dari M-nya adalah 8, min 4-nya itu kita pindah jadinya plus 4 sama dengan 6X pangkat 2 ya toh. Terus 6-nya kita pindah jadinya 2 dari mana? Dari 8 tambah 4 kan 12. 12 dibagi 6 nilainya adalah 2. Nah, terus
X sama dengan, nah itu karena ini pangkatnya 2 berarti bisa diakar. Nah, akar 2 atau min akar 2. Kenapa? Karena pangkat 2 itu bisa plus bisa min. Ini sudah ketemu S1 sama S2-nya. S1 sama S1-nya. Ya, ada 2 jawaban S-nya. Berarti kita masukkan nanti gradiennya juga ada jawaban juga. Nah, yang pertama kita cari titik singgungnya Y1 yang pertama dulu, yaitu untuk X1-nya yang hasilnya akar 2. Kita masukkan ke soal untuk menentukan nilai Y-nya. Jadi, Y1 sama dengan 2 ini akar 2 pangkatnya 3 karena di sini pangkatnya 3 ya toh, min 4 akar 2 X-nya diganti akar 2 ditambah 1 ya kan. Nah, ini hasilnya adalah 2 dalam kurung 2 akar 2 dari mana? Dari akar 2 pangkatkan 3. Akar 2 kali akar 2 kan 4. Akarnya 4 itu kan 2. Nah, 2 kali akar 2 ya 2 akar 2 kan gitu. Terus ini 4 kali akar 2 ya 4 akar 2 gitu. Terus kita kurangi, jadinya 4 akar 2 dikurang 4 akar 2 ditambah 1 hasilnya tetap 1. Kenapa? Karena 4 akar 2 dikurang 4 akar 2 kan habis ya toh ini. Terus tambah 1 jadinya nilainya 1. Nah, ini untuk yang akar 2. Sekarang yang min akar 2. Nih ya. Nah, kita masukkan sama kayak tadi caranya, yaitu ini min akar 2 dipangkat 3 jadinya min 2 akar 2. Terus min 4 kali min akar 2 jadinya plus 4 akar 2 ya toh. Ini kalau dikalikan jadinya min 4 akar 2 ditambah 4 akar 2 tambah 1. Jadi nilainya adalah 1. Sudah ketemu, yaitu min akar 2, 1 sama-sama 1 ya. Tapi bedanya di X-nya akar 2 sama min akar 2. Nah, kita sudah ketemu titik singgungnya, sudah ketemu gradiennya. Berarti kita masukkan ke rumus yang terakhir, yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, sudah ketemu XY-nya, ini juga ya toh. Nah, kita masukkan yang pertama, yaitu yang ini dulu. Kita masukkan jadinya Y1-nya 1, X1-nya akar 2, M-nya 8 ya toh. Kita kalikan jadinya Y-1 sama dengan 8X dari 8 kali X, 8 kali akar 2 jadinya 8 akar 2 ya toh. Satunya dipindah jadinya Y sama dengan 8X kurangi 8 akar 2 ditambah 1. Ini jawaban yang ini. Sekarang lanjut yang jawabannya yang ini. Jadinya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y1 nya diganti 1, X1 nya diganti min akar 2. Bisa ditulis Y kurangi 1 sama dengan 8 kali X tambah akar 2. Dari mana? Min ketemu min jadinya plus akar 2. Nah, kita kalikan jadinya Y kurangi 1 sama dengan 8X ditambah 8 akar 2 ya toh. Min satunya dipindah jadi Y sama dengan 8X ditambah 8 akar 2 ditambah 1. Satunya ini dari pindah dari sini. Nah, hampir sama, cuman bedanya di sini 8 min 8 akar 2, di sininya ditambah 8 akar 2. Gimana? Bisa? Contoh soal yang kedua. Kalau sudah merasa bisa, kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, sekarang yaitu yang diketahui tentukan persamaan garis singgung kurva. Yang diketahui adalah fungsinya yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3x kurangi 7. Berarti ini belum tahu titik singgungnya, juga belum tahu gradiennya. Nah, yang pertama kita cari turunannya terlebih dahulu. Nah, 2x tambah 5 dari ini. Bisa ya cara mencari turunan. Terus langkah yang kedua yaitu menentukan gradiennya dulu. Nah, karena ini adalah sejajar dengan garis ini, maka bisa ditulis gradiennya adalah 3 ini. Ini yang gradiennya ini ya, persamaan garis ini ya. Nah, terus otomatis gradiennya yang persamaan garis singgung itu pasti sama. Kenapa? Karena sejajar. Berarti M1 sama M2 itu sama dengan 3. Berarti gradiennya pasti sama karena sejajar dengan garis ini. Nah, dengarkan ya, ini belum tentu nanti gradiennya pasti sama ya, tergantung di sininya sejajar atau tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti berkebalikannya, atau M1 kali M2 sama dengan min 1 biasanya gitu ya. Nah, sudah ketemu gradiennya, sekarang kita mencari titik singgungnya. Nah, dengan cara kita cari X1-nya ya, dengan cara menggunakan gradien.
Nah, tadi kan gradiennya atau persamaan garis singgungnya itu kan harus tahu turunannya ya. Di sini turunannya sudah ada. Terus kita masukkan M-nya tadi kan ketemunya 3. Nah, 3 sama dengan 2x tambah 5. Yang kita cari kan X. 5-nya kita pindah jadinya 3 kurangi 5 sama dengan 2x ya toh. Terus 2-nya kita pindah jadinya min 2 per 2. Dari mana min 2 per 2? Dari 3 kurangi 5 kan min 2. Terus dibagi 2 gitu. Nanti X-nya sama dengan min 1. Sudah ketemu X-nya, kita masukkan ke soal biar ketemu Y-nya. Nah, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X kurang 2. Kali ini soalnya ya, kita masukkan X-nya yaitu min 1 biar tahu Y-nya atau titik singgung yang Y. Y sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali min 1 dikurangi 2. Intinya X-nya diganti min 1. Min 1 pangkat 2 nilainya 1. 5 kali min 1 min 5 dikurangi 2. Nah, 1 kurangi 5 kan min 4. Min 4 dikurangi 2 jadinya min 6. Jadi ketemu X-nya min 1, Y-nya min 6. Kalau sudah ketemu semuanya, ini titiknya ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, kita harus tahu dulu titik singgungnya tadi sudah ketemu, min 1 sama min 6. Terus gradiennya sudah ketemu yaitu 3. Jadi kita bisa masukkan ke rumusnya. Nah, ini kan tadi yang diketahui ya, gradien sama titik singgungnya. Yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M, X kurangi X1. Y1-nya kita ganti min 6. Jadinya Y ditambah 6. Kenapa tambah? Karena min ketemu min jadi plus. Terus 3 dari ini X ditambah 1 dari mana? Dari min 1 ketemu min, jadinya plus 1. Nah, ini kita kalikan 3 kali X sama 3 kali 1. Jadi bisa ditulis Y tambah 6 sama dengan 3X tambah 3. Karena dikali 3 semua. Terus 6-nya dipindah jadinya Y sama dengan 3X tambah 3 kurangi 6. Karena plus pindah ruas jadinya min. 3 kurangi 6 yaitu min 3. Nah, ini ketemu. Gimana? Bisa? Nah, memang sedikit sulit ya untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, kita harus tahu dulu titik titik singgungnya, kita harus gradiennya. Nah, cara mencari gradien itu harus tahu turunan pertamanya. Nah, itu intinya sampean harus mempelajari tentang turunan, gradien sama mencari titik singgungnya ya dengan cara memasukkan ke soal ya. Langsung ke latihan soal saja. Nah, saya sudah siapkan 3 soal ini. Nah, silahkan dikerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Tapi kalau belum selesai, silahkan di pause video ini. Nanti silahkan dikerjakan sampai bisa. Nah, nanti kalau sudah bisa, baru dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Tapi kalau zaman sudah nggak bisa atau menyerah, bisa lihat video ini langsung untuk mempelajari jawabannya seperti apa ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Pembahasan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu diketahui titiknya. Berarti kita mudah ya, kita cari hanya mencari gradiennya dengan cara mencari turunan pertamanya ya. Nah, turunan pertamanya ini benar jawaban kalian? Kalau benar kita lanjut untuk mencari gradiennya yaitu M sama dengan 4 dikurangi 2, X-nya diganti angka 1 dari ini titik singgungnya. 2 kali 1 kan 2, 4 dikurangi 2 jadinya 2. Nah, ketemu gradiennya, ketemu titik singgungnya, baru masukkan ke langkah yang terakhir yaitu mencari persamaan garis singgungnya dengan rumus ini ya toh. Nah, Y1-nya diganti 3, X1-nya diganti 1, M-nya diganti 2. Jadi seperti ini, benar? Kalau benar kita lanjut. Nah, ini kita kalikan. Jadinya Y sama dengan 2X min 2. Terus min 3-nya kita pindah jadinya ditambah 3. Benar juga ini. Terus kita jumlahkan yang ini aja. Jadinya Y sama dengan 2X tambah 1. Gimana? Benar jawaban kalian tentang pembahasan soal nomor 1? Nah, intinya itu sampai harus tahu 3. Yang pertama, turunan pertama untuk mencari gradien ya toh. Yang kedua, mencari titik singgungnya. 3, memasukkan titik singgung X ke dalam turunan pertama untuk mencari gradien ya. Yang keempat terakhir itu baru memasukkan
rumusnya yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1 ya. Lanjut pembahasan soal yang kedua. Sudah dikerjakan ya. Ini hampir sama dengan contoh soal yang kedua ya. Nah, berarti turunannya ini. Nah, kita cari X-nya dengan cara M-nya kita masukkan yaitu 9. Bisa ditulis 9 ditambah 3 dari mana? Dari min 3 dipindah jadinya tambah 3. Nah, ini kan jawabannya adalah 4. Dari mana 4? Dari 9 tambah 3 12 dibagi 3 yaitu 4 ya. Terus X-nya yaitu bisa 2 bisa min 2. Ada 2 jawaban ya. Kalau sudah ketemu ini, kita masukkan ke soalnya untuk ketemu Y-nya. Nah, yang pertama X sama dengan 2 ya toh. Kita masukkan ke soalnya 2 pangkat 3 dari ini. Terus min 3 kali 2, X-nya diganti ke 2 semua ya. Jadi hasilnya 2 dari mana? Dari 2 pangkat 3 kan 8. Dikurangi 6 hasilnya 2. Terus yang kedua, X-nya sama dengan min 2. Yaitu kita masukkan X-nya min 2, min 2. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah min 2 dari mana? Min 2 pangkat 3 kan min 8 ya toh. Ini min 3 kali min 2 yaitu plus 6. 8 dikurangi 6 jadinya min 2. Sudah ketemu titiknya sama gradiennya ya toh. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M kali X min X1 ya toh. Karena ini kita pakai yang atas dulu, yang X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2. Ini ya. Kita masukkan yaitu Y1-nya 2, X1-nya juga 2. Kita kalikan jadinya Y sama dengan 9X kurangi 16. Dari mana? Dari 9 kali X 9X. 9 kali 2 min 18. Karena ini dipindah jadinya plus 2 jadinya min 18 disaur 2 jadinya min 16 ya toh. Terus yang kedua ini yang min 2 ya toh. Kita masukkan jadinya ini min ketemu min jadinya plus ya. Terus kita pindah jadinya 9x 9x ditambah 18 hasilnya, terus dikurangi 2 jadinya 16 ya. Ini 2 persamaan. Gimana? Benar pembahasan soal 02? Kalau benar lagi, padahal ini sulit ya, tapi sudah bisa, alhamdulillah. Lanjut pembahasan soal yang ketiga yang bentuknya seperti ini. Nah, kita bahas pembahasan soal nomor 3. Nah, ini hampir sama kayak contoh soal yang ketiga, tapi di sini ada kata-kata tegak lurus. Bedanya di sini. Kalau yang tadi sejajar, sekarang yang tegak lurus. Nah, dengan garis ini. Nah, ini kita cari turunannya terlebih dahulu, yaitu ini Y sama dengan Y aksen sama dengan 2X tambah 2 dari ini ya. Terus cara mencari gradiennya ini itu tidak sama dengan yang tadi. Nah, cara mencari gradien itu sebenarnya rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Tapi dengan syarat atau catatan semuanya harus dipindah di kiri. Di sini sama dengan 0. Baru bisa pakai rumus min A per B. Nah, A-nya itu adalah koefisien X, B-nya adalah koefisiennya Y ya. Jadinya min A per B bisa ditulis min 2 per min 8. Karena min ketemu jadinya plus, jadi kita sederhanakan bagi 2 jadinya 1/4. Sudah ketemu M-nya yang garis ini. Karena ini kata-katanya tegak lurus, maka bisa ditulis itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M1-nya itu ketemunya 1/4, M2-nya kan belum tahu. Nah, sama dengan min 1. Kalau ini kita pindah 4, ini kalau pindah ruas jadinya dikali ya. Jadinya M pangkat M2 sama dengan min 4 dari 4 kali min 1. Jadinya min 4 ya. Nah, satunya kalau kali 1 ya tetap 1 ya gitu. M-nya ya. Nah, sudah ketemu M2-nya ya. Yaitu kenapa kok satunya nggak diikutkan? Nah, ini satu itu kalau kali kita M2 maka tetap nilainya M2 ya toh. Yang ini dipindah ke sana dikali. Nah, sudah ketemu M-nya. Nah, sekarang kita cari titiknya. Nah, kita masukkan ke gradiennya ini yaitu persamaan turunannya. Kita masukkan gradiennya yaitu min 4. Bisa tulis min 4 sama dengan 2x tambah 2. 2-nya kita pindah jadinya min 6 sama dengan 2x. Terus 3 dibagi 2 jadinya min 3 sama dengan X ya toh. Kalau sudah ketemu ini kita masukkan ke Y-nya. Nah, kita masukkan soal ini jadinya Y sama dengan min 3 pangkat 2 ditambah 2 kali min 3 dikurangi 5 ya toh. Hasilnya adalah ini.
ketemunya yaitu min 2. Kalau sudah ketemu X sama Y-nya sama gradiennya, kita masukkan ke rumusnya ya. Rumusnya yaitu kita masukkan yaitu 2 sama 3. Terus kita masukkan atau substitusikan hasilnya ini. Nah, gimana? Bisa? Gimana? Dari latihan 1, 2, dan 3 benar semua jawabannya? Nah, intinya untuk mengerjakannya zaman harus tahu dulu 3 syarat. Yang pertama, diturunkan terlebih dahulu untuk mencari gradien. Kalau sudah ketemu turunannya, dicari gradiennya dengan cara memasukkan nilai X-nya. Terus kalau sudah ketemu gradiennya, dicari dulu titik singgungnya. Nah, tapi kalau sudah ketemu semuanya, bisa menggunakan rumus yaitu Y kurangi Y1 sama dengan F dikali X kurangi X1. Gimana? Intinya seperti itu ya. Sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini lalu subscribe channel saya biar channel saya lebih berkembang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.